petani porang itu menurut kami adalah pilihan. Maksudnya bagaimana? Kalau setiap kita melakukan budidaya tanaman turun harga, kita ganti ke tanaman yang lain, kami yakin sampai kapanpun kita tidak akan mencapai apa yang namanya keberhasilan atau kesuksesan. Tapi kalau kita konsisten dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita tanam, insya Allah ke depan hasilnya juga akan kita rasakan sendiri. Menurut kami demikian rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan petani porang dimanapun berada. Siang ini kembali lagi kami mereview tentang tanaman porang, yang mana saat ini petani porang berada di sebuah persimpangan. Kenapa kami sampaikan demikian rekan-rekan? Karena pada saat ini banyak petani, khususnya petani pemula, merasa istilahnya rugi, atau bahkan rugi dalam hal ini pada saat pembelian bibit di musim lalu itu cukup mahal, yang mana juga pada saat ini harga porang turun sangat drastis, bahkan sampai boleh dikata terjun bebas. Namun menurut kami seperti yang kami sampaikan pada video kami beberapa waktu yang lalu, bahwasanya sejatinya petani itu konsisten. Kenapa kami sampaikan demikian rekan-rekan? Karena berdasarkan apa yang kami alami atau apa yang kami istilahnya rasakan sebagai petani, konsisten itu dalam artian seperti apa? Contohnya begini rekan-rekan. Saat ini mungkin untuk harga porang itu sendiri cukup rugi menurut sebagian rekan-rekan pemula, yang mana pada saat itu bibit yang dibeli cukup mahal. Namun untuk sekarang ini harga umbi produksi itu sangat tidak seimbang dengan modal yang kita keluarkan untuk membeli bibit. Namun apabila rekan-rekan petani, khususnya pemula, konsisten dengan apa yang petani lakukan, insya Allah ke depan harganya akan stabil. Kenapa demikian? Kami katakan demikian karena pada saat tahun 2000, menurut kami, ini pendapat kami pribadi, menurut kami di tahun 2022 ini perusahaan mungkin yang masuk dalam GACC kalau tidak salah cuman 9 perusahaan. Sementara saat ini kalau kita mengikuti perkembangan
di berita-berita atau berdasarkan apa yang kita dengar, bahwasanya sudah mencapai 19 yang lolos GACC. Berarti dalam hal ini untuk kebutuhan porang ke depan ini makin besar dibanding tahun 2022. Dengan demikian berarti harga porang ini menurut kami pribadi dengan sendirinya akan naik dengan banyaknya kebutuhan berbanding terbalik dengan petani yang menanam porang pada saat ini, karena memilih untuk resign atau berhenti karena banyak yang rugi. Demikian rekan-rekan, makanya kami sampaikan pada beberapa video kami yang lalu agar kita konsisten terhadap apa yang kita lakukan sebagai petani. Kenapa? Petani porang itu menurut kami adalah pilihan. Maksudnya bagaimana? Kalau setiap kita melakukan budidaya tanaman turun harga, kita ganti ke tanaman yang lain, kami yakin sampai kapanpun kita tidak akan mencapai apa yang namanya keberhasilan atau kesuksesan. Tapi kalau kita konsisten dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita tanam, insya Allah ke depan hasilnya juga akan kita rasakan sendiri. Menurut kami demikian rekan-rekan. Apalagi khususnya di tempat kami ini, khusus di wilayah Sulawesi Tenggara ini, menurut kami tanaman porang ini adalah tanaman yang paling mudah dibudidaya. Artinya kenapa? Kenapa kami sampaikan bahwasanya porang ini paling mudah dibudidaya dibanding dengan tanaman-tanaman yang lain? Itu karena setelah kita menanam, kita biarkan saja di dalam tanah, itu tidak masalah rekan-rekan. Tapi dibandingkan dengan tanaman lain seperti cabai, tomat atau tanaman-tanaman yang lain, itu harus terus dilakukan perawatan secara intensif. Demikian rekan-rekan. Apalagi seperti kami ini, khususnya di Sulawesi Tenggara ini, hama itu cukup mengganggu, khususnya hama babi hutan. Demikian rekan-rekan. Tapi untuk porang sendiri, alhamdulillah, untuk hama itu mungkin hanya tidak cukup dikhawatirkan. Artinya kita cukup biarkan saja untuk hama babi hutan juga tidak mengganggu tanaman porang. Demikian rekan-rekan. Perawatannya juga tidak seintensif tanaman lain. Ini contohnya tanaman kami ini, kami biarkan saja memasuki musim kedua di tahun ini dari bibit spora. Ya, alhamdulillah kondisinya seperti ini rekan-rekan. Kita biarkan saja, alhamdulillah tumbuh sendiri. Dan seperti yang kita saksikan ini juga subur-subur. Itu berdasarkan pengalaman apa yang kami lakukan. Demikian rekan-rekan. Olehnya itu mari kita tetap semangat berbudidaya tanaman atau bertani apapun. Intinya kita tetap konsisten. Jangan istilahnya kita sebagai petani tergiur dengan apa yang saat itu mungkin harganya lagi naik, kita menanam tanaman tersebut.
begitu tanaman harganya turun kita ganti lagi, dan kami yakin sampai kapanpun kita tidak akan merasakan yang namanya kesuksesan atau keberhasilan. Seperti itu menurut pendapat kami pribadi. Di sini kami bukan mengajari, namun hanya kami memberikan motivasi kepada rekan-rekan petani, baik petani porang maupun petani apapun itu namanya. Intinya kita tetap konsisten dengan apa yang kita lakukan, sehingga kita sebagai petani insya Allah kedepannya akan memperoleh kesuksesan atau kesejahteraan nantinya. Demikian rekan-rekan, demikian review berbagi pengalaman tentang budidaya pertanian, khususnya budidaya tanaman porang. Demikian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.